Aku dan papa benci sama mama. Istri kamu kemana? Dia lagi belanja, bentar lagi pulang kok. Sini duduk dulu, ada makanan. Mama itu selalu ngatur banyak hal untuk yang kita lakuin. Oh iya, kata mama kamu jangan makan sembarangan ya. Ingat, kamu jangan sampai lupa loh, nanti mama kamu marah. Mama bilang aku gak boleh makan ciki. Aduh, kamu jangan makan itu, yang ada mama kamu marah. Aku pulang. Kan mama udah bilang, kamu jangan makan itu. Tuh kan, kata papa juga apa? Kenapa sih mama itu selalu ngelarang aku banyak hal? Apapun yang aku lakuin pasti gak boleh sama mama. Aku jadi benci sama mama. Nak, kok kamu ngomongnya gitu sama mama? Aku ini peduli sama kesehatan kamu. Udah, gak usah berantem, anak kita ini masih kecil. Mama kamu itu peduli, kamu gak tahu kan mana yang baik dan buruk. Aku mau masak, jangan lupa beresin meja. Masih main terus aja, cepat beresin itu mejanya. Tuh kan, kita lagi main aja mama kamu marah. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku cuma minta beresin meja aja. Udahan yuk mainnya, mama kamu marah. Kamu juga salah, nggak boleh ngajarin anak kamu kayak gitu. Harusnya sikap kamu itu baik di depan anak kamu. Kamu sebagai ayah harusnya mengajarkan hal yang baik. Aku tahu kamu sayang sama anak kamu, tapi tidak begitu caranya. Bagaimanapun dia nggak boleh benci sama ibunya sendiri. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus menanggung resiko. Oke. Siapa? Kata mama bentar lagi pulang, kita harus siapin makanan. Makanan? Ayo buruan kita siapin makanan. Kamu udah pulang, maaf ya kita belum siapin makanan. Maafin kita ya, Ma. Lain kali itu harus ingat. Ya udah, kita makan bareng aja hari ini. Ayo, mama emang baik. Ibu mertuaku memberi minuman bersoda. Adek, minum dulu ini. Ah, enak. Kamu suka minumannya? Dia masih kecil, jangan dikasih minuman ini dulu. Gak apa-apa, cuma minum dikit doang kok. Bukan nenek lo yang gak mau ngasih, tapi mama kamu gak bolehin. Bukannya nggak boleh, tapi minuman itu bersoda, nggak baik buat anak kecil. Emangnya kamu mau perut kamu sakit? Gak mau. Betapa nikmatnya menikahi wanita yang berasal dari tempat yang jauh. Seafood lagi, dia nggak bisa makan. Kalau dia mau jadi keluarga kita, tentu saja harus terbiasa. Aku benar-benar gak paham kenapa kamu mencari wanita yang jauh. Memang apa manfaatnya? Karena wanita dari desa penurut dan mudah dilatih. Mahar juga bisa lebih murah. Terus gimana kalau waktu lebaran? Tenang, rumahnya itu lebih dari 10.000 kilo. Jauh banget kalau mau pulang kampung. Aku gak bisa masak kalau tanpa seafood. Kamu gak apa-apa kan? Barusan kalian ngomongin apa? Aku gak begitu mengerti. Ibuku bilang kita akan pulang kampung setiap lebaran. Dan untuk mahar pernikahan, aku akan memberimu mahar tinggi. Ayo, makanlah. Dia tidak begitu mengerti bahasa daerahku. Jadi gak perlu khawatir membahas apapun. Kamu jadi datang. Aku udah pesan 6 cewek nih di sini. Iya, tunggu aku kesana. Bayu, bisakah kamu pergi ke rumah sakit denganku? Perutku agak sakit. Aku lagi ada proyek mendesak. Kamu bisa sama temanmu untuk menemanimu. Aku gak kenal siapapun di sini. Siapa suruh tiap hari kamu di rumah terus? Beli obat aja di apotek. Ya udahlah, kalau kamu punya banyak waktu, kamu bersihin aja rumahku. Kenapa kamu pulang terlambat? Kamu pacarnya ya? Jangan salah paham. Aku cuma koleganya kok. Karena Kak Bayu kebanyakan minum, jadi aku membantunya. Aku gak apa-apa. Aku masih kuat buat minum. Biar aku saja. Kalau gitu, aku pergi dulu. Apa cewek tadi benar-benar cuma kolegamu? Bisa gak sih jangan bikin keributan? Bosan banget. Terus apa ini? Kenapa kamu punya foto-foto ini? Ini acara perusahaan, semuanya memesan cewek. Aku harus ngasih muka dong. Cuma bercanda kenapa kamu ribet banget sih? Kalau gitu, kita putus. Ternyata pacarnya Bayu polos banget ya, makanya gak diajak. Masih mending cewek-cewek tadi. Dia gak terlalu familiar dengan kota ini. Jadi aku gak perlu khawatir. Dia pasti akan kembali dan mengakui kesalahannya. Ma? Siapa kamu? Oh, saya di sini untuk mengambil barang. Nona Naira menyuruhku mengemas barang-barangnya di sini. Naira, akhirnya kamu pulang. Ma, aku sangat merindukanmu. Dasar anak konyol. Makan pelan-pelan. Ini airnya. Udah lama pergi dari rumah cuma masakan mama yang terbaik. Aku sangat takut. Kamu menikah dengan orang luar kota. Mana mungkin menikah jauh itu pertaruhan besar. Taruhannya adalah keluarga dan karakter. Mereka ngobrol dengan bahasa daerah di depanku untuk membuktikan kalau mereka tidak menganggapku serius. Dan kamu masih harus mengambil kursi makan sendiri. Dilihat dari latar belakang mereka, begitulah didikannya. Dia tahu aku tidak bisa makan seafood, tapi dia tetap memberikan seafood padaku. Dari sebelum menikah mereka mendikteku agar aku patuh dan menuruti mereka. Dan setelah menikah aku akan dikurung di rumah mereka dan memerasku lebih kuat. Jika seorang wanita ingin menikah jauh, tidak bisa hanya didasarkan perasaan. Dia harus memastikan kalau dia cukup kuat. Jika mandiri secara finansial, dia pasti bisa menghadapi semua tekanan di tempat asing. Aku sangat menyadari kesulitan wanita dalam pernikahan. Apalagi menikah jauh itu lebih sulit. Jadi, aku gak akan bertaruh sebesar itu. Sudah cukup bikin masalahnya. Tanpa aku kamu pergi kemana? Kamu masih mau menikah nggak? Aku sudah pulang. Apa? Dan juga, aku gak punya niat menikah denganmu. Bagiku kamu cuma tempat singgah. Cuma seorang teman untuk mengobati kesendirianku.
Jadi nanti proyeknya Maaf, saya... gak punya mata. Beraninya menabrakku. Kamu tahu nggak seberapa mahal bajuku? Dara, minta maaflah kepada Danu. Atas kecerobohan karyawanku, apa Bapak terluka? Aku nggak terluka. Tapi lihat apa yang terjadi dengan bajuku. Harganya lebih dari 10 juta. Gimana ini? Cepat, minta maaflah kepada Danu. Maaf, Pak Danu. Maafkan saya. Bajuku udah kotor. Minta maaf aja nggak cukup. Aku pernah melihat di snap video cara membersihkannya. Tunggu sebentar. Hah? Lalu dicuci dengan air. Lihat, apa sudah seperti baru? Tunggu, siapa yang menyuruhmu mencucinya? Apa kamu sudah gila? Kamu nggak tahu, baju ini cuma bisa dikeringkan. Sudahlah, itu sama sekali nggak berguna. Gimana sekarang? Pak Danu, jangan marah. Aku akan ganti rugi buat dia. Aku dengar harganya lebih dari 10 juta, jadi aku transfer 11 juta. Anggap sebagai permintaan maaf. Apa, sudah bisa diselesaikan? Pak Arya, kenapa kamu baik sekali? Karena Pak Arya sudah membantumu, aku biari. Tapi lain kali, awas saja. Ayo, Pak Arya, kita bicarakan lagi kontraknya. Tunggu. Urusanmu selesai, tapi urusannya belum. Memang, ada apa dengannya? Begini, uang itu kan sudah kamu terima, dan aku sudah membayarnya. Tapi kamu sudah menamparnya. Ah. Sekarang baru impas. Berani kamu memukulku. Bagaimana? Masih mau kontraknya? Kontrak? Lupakan saja. Bagaimana ini? Harusnya kamu jangan lampiaskan. Nanti kalau kontraknya batal gimana? Dia yang rugi, bukan aku. Apa kamu merasa sakit? Aku nggak apa-apa. Gimana kalau aku mengejarnya? Dasar bodoh. Kontrak itu menguntungkannya. Nanti juga balik sendiri. Ayo pergi. Halo Pak Arya. Hei, tolong lihatlah kontrak ini. Sudah, jangan bahas yang tadi. Masih ada pembalut daur ulang. Iya masih, 10.000. Makasih. Bella, kenapa kamu beli pembalut daur ulang? Itu nggak bagus buat kesehatanmu, nanti terkena bakteri. Bu Guru, ada salah lihat. Mas, kenapa kamu jual pembalut daur ulang? Terus aku harus gimana? Mereka sendiri yang pesan. Lagi pula pembalut itu mahal, siswa nggak punya banyak uang. Pak, kenapa ada di sini? Aku mau makan malam sama temanku, sekalian lewat lihat kamu. Papa mau main kartu lagi? Kamu gak usah khawatir, ini urusan orang dewasa. Oh iya, uang bulananmu papa kasih beberapa hari lagi ya. Halo, kamu udah sampai? Permisi, saya guru di sini. Bisa bicara sebentar? Wah, Bu Guru, baiklah. Saya ingin tanya, berapa uang bulanan yang Anda berikan kepada anak Anda? 600.000. Memangnya seberapa banyak kebutuhan mereka? Pak, mungkin Anda tidak tahu. Meskipun kita makan vegetarian di kafetaria, itu sudah menghabiskan uang 17.000. Belum sarapan dan makan malam. Jadi benar kan aku kasih uangnya 600.000 cukup? Bapak lupa, kita para perempuan mengalami menstruasi setiap bulan dan harus membeli pembalut. Kan bisa pakai kain lah. Ngapain buang-buang uang untuk hal kotor? Dulu mamanya juga gitu. Makanya perempuan zaman dulu punya banyak penyakit. Gini, kalau pakai pembalut bisa 3-4 kali ganti sehari. Menurut para ahli, mengganti pembalut itu harusnya setiap 2 jam sekali. Tapi, bahkan ada perempuan yang nggak mau ganti pembalutnya. Bahkan ada banyak siswi yang tidak memiliki biaya untuk membeli pembalut, sehingga mudah tertular penyakit. Kamu bisa bilang begitu karena kamu udah kerja. Pembalut itu kan mahal. Pengeluaranku itu udah banyak dan aku masih harus mengurusi biaya pembalut. Kenapa bilang seperti itu? Setelah anak ini lahir, semuanya butuh biaya. Emangnya kamu mau ngasih dia uang? Aku ini ayahnya. Iya, ayahnya yang lebih pentingin main kartu daripada anaknya. Pak, dia adalah putrimu. Dia masih muda. Kamu gak mau kan anakmu kena penyakit karena pembalut murahan? Pembalut murahan itu kebanyakan didaur ulang. Jika terus dipakai akan berakibat fatal. Aku nggak butuh kamu ajari. Terima kasih sudah datang. Kalau butuh lagi, kembali lagi ya. Terima kasih. Kesini. Ini buat kamu. Bulana makasih ya. Tapi sekarang aku nggak butuh itu. Papa tambahin uang bulananku 500.000. Jadi aku bisa beli pembalut. Ayahmu mati dan ninggalin kamu di sini.
Aku ini bukan ibu kandungmu. Aku mau makan cherry. Beli sendirilah. Aku boleh pinjam uang nggak? Aku nggak punya uang. Minggir. Aku butuh uang. Aku diterima di universitas tinggi. Aku yang harus bayar. Apa gunanya kuliah? Mendingan kamu kerja aja. Uang yang ditinggalkan ayahku sudah kamu habiskan. Cari uang sendiri kalau mau kuliah. Dan pada akhirnya, aku bertemu wanita itu lagi. Yang ada di IGD ibumu kan? Dia bukan ibuku. Kenapa? Padahal lagi butuh pertolongan. Kamu Lana ya? Aku selalu dengar Herni sebut namamu. Dia ingat aku. Sebenarnya dia tidak pernah punya waktu yang mudah. Ini bukunya. Aku pikir kamu harus membacanya. Makasih. Pertama kali aku lihat Lana, aku sudah tertarik dengan gadis ini. Tapi aku merasa tertekan. Jangan khawatir sayang. Selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkan Lana menderita. Bos, aku udah nggak mau ini. Aku mau tukar cherry. Tapi ini udah nggak bisa ditukar. Kenapa nggak bisa? Karena aku baru beli barusan. Kalau gitu ganti uangnya aja. Ya udah tinggal beli lagi aja. Kalau kamu nggak mau ganti buahnya dengan cherry, aku akan tetap di sini. Ada-ada aja sih. Cepetan. Mas, aku bisa pinjam uang lagi nggak? Kamu pinjam uang terus emangnya buat apa sih? Biar aku aja. Mas, bukannya baru aja Mas dapat proyek ya? Aku dengar nilainya lumayan. Apa aku bisa ikut? Aku mau tambah nasi. Oh iya. Kamu lupain aja, proyek itu terlalu mahal. Kamu cari orang lain aja. Permisi, aku antar makanan. Aku ada kerjaan nih, kamu mau nggak? Beneran, aku mau. Oke. Aku selalu mengacuhkannya setiap hari, agar dia tidak merasa berhutang budi padaku. Apa itu? Kamu lagi nulis apa sih? Bukannya kamu gak punya anak? Kenapa kamu terus menyebutkan namanya? Emangnya dia peduli? Aku mau ketemu Mama. Aku mau masuk. Aku tahu dia akan lupa. Tapi, aku akan tetap mencintainya. Wanita berusia 30-an. Apa sudah tidak tertarik dengan cinta? Mulai sekarang ini menjadi kopilotmu. Mungkin semua itu adalah hal yang sudah sering mereka alami. Ini aku belikan lip balm. Kamu lebih cantik tanpa riasan. Makasih. Semua antusiasku, dia memperlakukannya dengan dingin. Trik umum untuk menunjukkan perhatian. Aku pesan yang hangat buatmu. Kamu lagi mens kan? Sepertinya itu juga tidak berpengaruh padanya. Jangan salah paham. Aku gak bermaksud tanya soal mensmu. Makasih, aku gak keberatan. Berpacaran dengannya benar-benar tidak menarik. Sayang, aku tidur lebih awal hari ini. Aku kecapean. Tapi dia dewasa dan bijaksana. Dan tidak mudah curiga. Ayo ya, kita minum. Tapi ketidakpeduliannya membangkitkan keinginanku untuk menang. Aku kenalin ke orang tuaku ya minggu depan. Hah? Aku di sini pacaran sama kamu buat menikah loh. Kamu juga kan? Kalau aku bertemu orang tuamu, aku harus beli beberapa hadiah kan? Aku sudah membelinya. Dengar ya, belikan saja ayahku baju dan belikan saja ibuku alat pijat. Kamu transfer 3 juta padaku, jadi sama aja kamu yang beli. Mereka pasti akan langsung menyukaimu. Itu gak cukup. Pertama kali ke rumahmu, aku harus bawa banyak hadiah. Aku beli sekarang, jangan khawatir. Wanita 30-an mana yang gak mau menikah? Waktu aku bilang mau ngajak dia ke rumahku, dia senang banget. Sekarang dia lagi belanja beli hadiah. Tunggu aja. Cepat atau lambat uangnya habis buat aku. Kamu ini benar-benar ya. Kamu beneran mau ketemu sama orang tuanya? Mana mungkin. Umur 30 tahun, gak punya tabungan atau karir. Aku bersamanya, cuma buat gabut aja. Bukannya aku kehilangan kemampuan untuk mencintai. Tapi setelah beberapa hubungan, aku menjadi sadar. Stiker 5 ribuan dan lip balm 20 ribuan. Ditambah hal-hal kecil yang biasa dilakukan teman biasa. Cintaku, tidak semurah itu. Mantanmu pasti mengajarimu dengan baik. Belum lagi, karir jauh lebih bisa diandalkan daripada seorang pria. Sayang, aku mau tidur lebih awal. Aku kecapean. Oke, selamat malam. Proyek ini sangat sukses. Selamat kepada Direktur Nona Lia.
Lalu kamu beli hadiah buat siapa? Aku beli buat ibuku. Ulang tahunnya udah dekat. Gak peduli berapa banyak uangku. Gak mungkin lah aku pakai buat dia. Gak nyangka dia kamu buang secepat ini. Jadi, aku tidak peduli apakah dia mencintaiku atau tidak. Karena yang bisa membuatku jatuh cinta berulang kali, itu hanya aku. Sayang, aku ajak teman kantor makan malam di rumah. Halo kak, halo. Pas banget makanannya baru matang. Silakan duduk, kita makan bareng ya. Meli, kamu ganti mobil lagi? Iya, aku ngerayu mamaku lama banget baru dibeliin. Padahal harganya cuma 300 juta. Kok pembantu kalian ikut makan di meja makan? Oh, aku lupa kenalin sama kamu. Dia bukan pembantu kami, tapi dia adalah ibu mertuaku. Iya, mamaku datang dari kampung. Bantu jaga anak sama masak juga. Kak, maaf ya aku gak bermaksud menyinggung. Kamu kan udah punya usaha sendiri. Tapi kok mamamu kelihatan tua, kumel dan gak bisa ngerawat diri sih? Aku aja kalau jalan bareng mamaku, mereka ngiranya kita kakak adik. Aduh, ini bawa apa sih? Gak enak banget. Maaf ya, Nah. Aku ini udah tua. Badan orang tua tuh emang suka bau. Tadi juga aku habis masak lama di dapur. Jadi agak bau asap. Ma, gimana kalau mama makannya di belakang aja? Mama gak perlu makan pindah ke belakang. Duduk di sini aja bareng kita. Fari, maksud kamu apa sih? Ini kan rumah kita. Dan ini juga adalah rumah mama. Masa makan di rumah sendiri gak boleh ikut duduk di meja makan? Dan kamu, kalau kamu ngerasa jijik makan di sini, ya udah gak usah makan. Aku tiap hari di rumah makannya lobster impor. Masakan kalian ini kayak masakan kantin. Harusnya kamu gak perlu ngundang aku makan malam. Emang kamu gak malu? Kamu tuh gak punya sopan santun ya? Kamu datang ke rumah orang lain sebagai tamu, bukannya nyapa malah julid. Dasar gak tahu malu kamu. Semua masakan di sini dibuat sesuai selera keluarga kami. Kalau gak suka ya udah gak usah dimakan. Kamu kok ngomongnya gitu? Dia juga gak bermaksud apa-apa. Jadi sifatnya memang buruk ya? Kamu benar-benar salah pilih teman. Udah umur segini masih aja hidup sama orang tua. Dasar manja. Ini rumah, bukan hotel bintang 5. Kalau kamu pengen makanan lain, beli aja sendiri. Kamu gak berhak mengkritik masakan mertuaku. Kamu pikir kamu siapa? Aku rasa kamu cuma iri. Karena kamu gak bisa makan seenak aku. Sekarang tuh zamannya ada orang tua paling tajir. Tapi sudah jelas, mamaku jauh lebih hebat dibanding mertuamu. Mertuamu ini udah tua, miskin, nyusahin pula. Itu sangat memalukan. Oh ya, kamu bukan sayang sama ibu kamu, tapi sama uangnya. Jadi kalau orang tuamu gak punya uang, kamu langsung anggap mereka memalukan. Dengar ya, ibu mertuaku memang bukan orang kaya. Tapi aku gak pernah malu punya beliau. Walau gak bisa bikin Fahri jadi anak orang kaya, tapi semua hasil kerja kerasnya dikasih untuk kami. Dan kamu malah berani menghina mertuaku. Kamu aja masih numpang hidup sama orang tua. Fahri, kita emang gak punya privilege. Jadi mending jauhin orang-orang yang hidupnya cuma bisa ngandelin duit orang tua. Teman beracun seperti ini, gak perlu kamu pertahankan. Usir aja. Meli, Kalau kamu juga merasa jijik sama keluarga ini, pergi dari sini. Bakti pada orang tua itu hal utama. Menurut kalian, apa yang dilakukan Nadine itu benar? Kalau menurutku benar. makan hotpot malam ini. Dasar nakal. ayo. Di mana Niko? Pak Niko lagi keluar ada urusan. Emangnya kamu mau ngapain? Kakak, ruangan Pak Niko nggak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Aku pengen ke ruangan suamiku sendiri. Nggak perlu minta izin kamu. Oh iya, benar. Kamu ikut masuk sama aku. Tolong ambilkan aku segelas air. Kakak, aku ini sekretarisnya Pak Niko. Kamu nggak bisa nyuruh-nyuruh aku ngambil air, karena itu bukan kerjaanku. Kenapa? Apa ucapanku nggak ada harganya sekarang? Kalau kamu bisa bertahan mati-matian di kantor ini, aku bisa mengeluarkanmu tanpa harus susah payah. Kenapa panas banget? Berarti kamu biasa ngelayanin Pak Niko kayak gini ya? Udah sana, aku lagi pengen kopi. Beliin kopi kesukaanku di Blok M. Blok M? Itu kan jauh banget dari sini. Pulang pergi aja bisa makan waktu 2 jam. Gak mau kerjaanku aja masih banyak. Kerjaan kamu kan sehari-hari cuma ambilin minum sama anterin barang. Kok giliran bos kamu gak ada, kamu jadi males gini sih? Jangan keterlaluan ya kalau ngomong. Kamu aja gak bisa ngelakuin perintah aku. Masa aku gak boleh ngomong gitu? Ngapain malah bengong? Buruan sana. Ini kopimu. Sekalian ambilin dokumen keuangan perusahaan. Aku baru pulang loh. Masa gak boleh istirahat sebentar? Lagi pula kan kamu cuma ibu rumah tangga. Kamu gak akan ngerti isi laporan itu. Sayang, kamu kan ada di sini. Niko, akhirnya kamu datang juga. Pokoknya kamu harus belain aku. Istri kamu tuh udah nyuruh-nyuruh aku seharian. Aku capek banget tahu nggak? Sekarang kamu mulai acting ya? Bukannya tadi kamu galak banget sama aku? Sayang, Kiki ini masih belum dewasa. Kamu gak bisa samain dia kayak kamu. Aku nggak ngerti deh. Dulu kamu lihat apa sih dari perempuan tua yang nggak tahu sopan santun itu? Perempuan tua? Emangnya kamu bisa ngalahin aku dalam hal kemampuan, pengalaman, dan kecerdasan? Selain punya umur yang lebih muda, kamu punya apa lagi untuk dibanggakan? Kamu? Udahlah, kamu jangan terus ngomong begitu. Sayang, kamu jangan salah paham. Aku bisa jelasin kok semuanya. Aku nggak mau dengar penjelasanmu. Nanti telingaku kotor dengernya. Semua sandiwaramu udah cukup. Kenapa? Kamu gak bisa terima kenyataan kalau Niko udah gak cinta sama kamu. Mendingan kamu cepetan deh cerai Niko. Anggap aja aku orang baik yang bantuin kalian pisah. Kamu pikir kamu punya apa ngomong gitu ke aku? Kamu ini kayaknya belum sadar ya perihal statusmu.
Jadi selingkuhan itu gelar yang gak bisa kamu bersihin sampai mati. Sekali kamu terpasang label perebut suami orang, gak akan bisa lepas seumur hidupmu. Dan keturunanmu selamanya akan dibebani dengan hal itu. Kamu pikir setelah aku cerai kamu bisa nikmatin semuanya? Kamu jangan mimpi. Dan jangan lupa, yang selingkuh duluan itu Niko. Kalau aku mau usir dia tanpa bawa apapun, itu sangat mungkin. Bagaimanapun, uang kami berdua gak bisa kamu ambil seenaknya. Uang kamu? Kayaknya kamu udah lupa ya, Kiki. Kalau aku dan Niko masih suami istri sah secara hukum. Setiap uang yang dia keluarkan untuk kamu, aku berhak menagihnya kembali. Kamu? Kok kamu setega itu sih? Kalian kan udah hidup bersama bertahun-tahun. Sayang, aku minta maaf, aku salah. Aku janji gak akan mengulangi hal ini lagi. Emangnya kamu kira maaf aja cukup? Masa mudaku yang udah kamu hancurin, gak akan bisa kamu ganti. Kamu bikin aku kehilangan semua bayangan indah tentang pernikahan. Aku harus terima hinaan orang dan dicap buruk. Kamu gak bisa tebus itu semua dengan janjimu. Terus kamu maunya aku gimana sekarang? Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Kamu cukup tahu, setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Kamu berselingkuh, berarti kamu harus membayar akibatnya. Dan setiap uang yang udah kamu keluarin buat dia, hitung semuanya dan kembalikan padaku. Kalau enggak, aku akan laporin kamu ke polisi. Nadine? Nadine? Kamu keluar dulu ya sekarang. Sayang, kamu kok datang ke sini? Ngomongnya teriak-teriak pula, ini kan kantor. Terus kenapa kalau kantor? Emangnya ada yang berani ngomongin aku? Oh iya, benar. Aku sama Mama udah bikin perjanjian pasca nikah. Lagian kita udah resmi nikah kan sekarang? Aku bacain ya, dengar baik-baik. Perjanjian pasca nikah? Bukannya 2 hari yang lalu kita baru tanda tangan perjanjian pranikah. Sekarang kok ada perjanjian lagi? Kamu kepo banget sih, ini tuh yang Mama suruh. Udah kamu dengerin aja, oke? Perjanjian yang pertama, rumah mewah yang keluarga kamu kasih harus balik nama jadi atas namaku. Bagaimanapun, sekarang kamu udah jadi bagian dari keluarga kami. Jadi semua hartamu otomatis jadi hartaku juga. Perjanjian yang kedua, uang mahar yang kemarin harus dikembalikan ke keluarga aku secara utuh. Soalnya itu cuma formalitas saja. Lagian uangnya juga mau dipakai sama adikku. Soalnya dia mau nikah sebentar lagi. Oke, terus? Yang ketiga, kamu nggak boleh punya teman cowok. Nggak boleh juga pergi makan atau ngobrol sama mereka. Kalau aku sampai tahu, kamu harus keluar dari rumah. Tapi kalau aku sih beda. Hal kayak gitu wajar aja. Kan aku laki-laki. Yang keempat, semua penghasilan bulanan dari perusahaan kamu harus diserahkan ke mamaku. Tapi tenang aja, mama bakal kasih kamu uang jajan kok, 3 juta per bulan. Ya, buat jalan-jalan sama teman-teman kamu, buat beli baju, perhiasan, dan sekalian buat bayar listrik, air, sama gas di rumah. Tapi ingat ya, kamu jangan boros-boros, harus hemat. Wah, uang 3 juta buat keperluan segitu banyaknya. Yang nggak tahu, pasti ngiranya itu uang miliaran. Oke, lanjutin bacanya. Yang kelima, setiap malam kamu harus pulang tepat waktu buat masakin aku. Kalau aku makan malamnya telat, nanti mama bisa marah. Oh iya, ngomong-ngomong, masakannya wajib 4 lauk dan 1 sup ya. Kurang 1 aja nggak boleh. Dan uang belanjanya dipotong dari uang jajan kamu tadi. Oke, 4 lauk 1 sup ya. Silakan, kamu lanjutkan. Yang keenam, kamu harus patuh semua yang mamaku bilang. Mama nyuruh apapun kamu harus kerjain. Soalnya dia udah susah payah besarin dan lahirin aku. Dan kalau orang tuamu, itu gak terlalu penting. Dan perjanjian yang ketujuh, nanti kalau kita punya anak, kamu yang harus ngurus. Mau kamu sendiri yang urus atau bayar pengasuh terserah. Mamaku gak boleh capek ngurus cucu. Oh iya, uang buat bayar pengasuh kamu ya yang tanggung. Keluarga aku gak bakal ngeluarin uang sepeser pun. Terus yang kedelapan, kamu gak boleh sembarangan ngajak orang tua kamu main ke rumah. Karena orang kampung kan biasanya baunya gak enak. Nanti takutnya malah bikin rumah aku jadi bau lagi. Mamaku juga paling gak tahan sama orang yang bau. Nanti dia bisa muntah. Yang kesembilan, kamu juga jangan sering-sering pulang ke rumah orang tua kamu. Karena jaraknya jauh banget. Ongkosnya aja bisa 1 juta sekali jalan. Kalau kamu pulang kampung, aku sama mama siapa yang ngurusin? Siapa nanti yang bakal bersihin rumah? Oke, lanjutkan. Oke. Ini adalah yang terakhir. Yang ke-10, yang paling penting. Jadi kamu dengarkan ya baik-baik. Handphone kamu boleh aku lihat kapan aja. Tapi handphone aku, jangan pernah berani-beraninya kamu sentuh. Cuma itu aja sih. Janji pasca nikah dari aku. Kalau kamu emang gak keberatan. Nih, langsung aja tanda tanganin. Kamu minta aku tanda tangan surat ini. Ini bukan janji pernikahan, tapi ini adalah kontrak penindasan. Kayaknya kalian sekeluarga bukan nyari istri buat dinikahin deh. Tapi kalian lagi cari pembantu gratis kan? Apa kamu? Aku mau kita cerai. Dan kamu, silakan pergi sana sama ibumu. Kamu tuh udah aku hargain tapi gak tahu diri.